Berikan kiri kanan Anda, muka belakang, senyum, berikan salam, katakan Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, sungguh indah kata pemazmur ya, ketika kita saudara seiman hidup dalam kerukunan. Amin. Ya. Dan janji firman Tuhan ketika anak-anak Tuhan ini berkumpul hidup dalam kesatuan kerukunan, berkat-berkat Tuhan itu dicurahkan melimpah. Amin. Dan kita percaya di JKI Puri Marina ini, di tempat ini, semua jemaatnya rukun-rukun. Amin. Ya, saling mengasihi, saling mendukung, saling mendoakan. Yang terpenting adalah saling mengingatkan hidup kita di dalam Yesus bahwa kita adalah orang-orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan mendengarkan tema khotbah yaitu kasih yang sempurna bagi kita. Mari kita katakan sama-sama, 2, 3, kasih yang sempurna bagi kita. Sangat sulit bagi kita Bapak Ibu Saudara untuk mengasihi seseorang ya dengan baik kalau kita belum menerima kasih yang sempurna ya. Kalau ada seseorang yang bisa mengasihi orang lain, kalau ada seorang suami atau istri yang bisa mengasihi pasangannya tetapi hidupnya di luar Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya percaya kasihnya bukanlah kasih yang sejati. Suatu kali pasti akan menuntut sesuatu. Karena kasih yang sempurna itu datangnya hanya dari Tuhan Yesus saja. Amin. Sebab tidak ada manusia di dunia ini yang bisa mengasihi kita sedemikian rupa seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Amin. Kenapa demikian? Karena jauh sebelum kita mengenal Dia, jauh sebelum kita melakukan yang baik di hadapannya, bahkan ketika kita jatuh, kita berdosa, kita terpuruk Bapak Ibu Saudara, Yesus telah mengambil inisiatif untuk turun ke dunia ini, mati untuk kita, menyerahkan nyawanya, berdarah-darah Bapak Ibu Saudara. Supaya apa? Supaya setiap kita yang percaya diselamatkan. Amin. Nah, itulah kasih yang sempurna. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum seseorang menerima kasih yang sempurna akan sulit untuk bisa mengasihi. Nanti kasihnya cenderung menuntut Bapak Ibu Saudara ya. Ibarat ada 2 gelas diisi air setengah-setengah, lalu yang gelas B nuntut nih. Wah, karena dia kekurangan kasih, dia nuntut ke pasangannya. Aku kurang kasih, kurang perhatian, kurang kasih sayang, gini. Akhirnya yang gelas A menuangkan airnya ke gelas B. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Gelas B airnya bertambah, gelas A airnya apa? Berkurang. Nah, ketika berkurang, gelas A kembali menuntut gelas B. Aku kan sudah mengasihi kamu, aku sudah memberi perhatian kamu, apalagi yang kurang. Sekarang kamu kok tidak bisa mengerti aku, tidak bisa memahami. Akhirnya balas dibalik lagi. Enggak selesai-selesai Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau kasih yang sempurna yang dari atas memenuhi kedua gelas ini, apa yang terjadi? Kedua gelas ini akan melimpah dengan air dan air yang melimpah itu akan membasahi satu sama lain dengan sendirinya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita memiliki gembala yang baik. Gembala yang mengasihi kita dengan sempurna. Yang percaya katakan amin. Nah, kebetulan kita memasuki bulan Desember, bulan penuh kasih, bulan penuh cinta. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya seperti pohon terang yang ada di depan kita, demikianlah Tuhan akan menerangi langkah hidup kita di tahun-tahun hidup kita. Amin. Sekalipun dunia semakin gelap, tetapi terang Tuhan bagi kita akan semakin bercahaya. Sehingga oleh hidup kita banyak orang diberkati. Amin, haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama melihat ayat yang pertama. 1 Yohanes 4 ayat 17. Mari kita baca sama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik Bapak Ibu Saudara. Sebab kita tahu setiap firman yang kita suarakan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 17. 2, 3. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Amin. Ya, saya lupa mengumumkan kalau kemarin hari Sabtu jam berapa ya? Mungkin siang hari atau sebelum menjelang siang. Ya, Pak Didi rohaniawan kita
Nah itu WA di grup pengurus bahwa dia izin pamit. Maksudnya tidak bisa hadir ibadah, tidak bisa melayani karena mondok di rumah sakit Tugu. Ya karena akan menjalani operasi, ada luka Bapak Ibu yang harus dioperasi karena luka itu menimbulkan semacam kayak infeksi gitu. Ya, jadi harus dirujuk ke rumah sakit Tugu dan dioperasi. Kita doakan supaya Pak Didik bisa segera pulih dan bisa melayani bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Jangan tegang Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita sedang mendengarkan kabar baik. Amin. Ya, coba toleh kiri kanannya berikan senyum, ya, tepuk-tepuk, enggak usah tegang. Ya, semua baik dan percayalah di dalam Yesus semuanya pasti menjadi lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, 1 Yohanes 4 ayat 17 berkata demikian. Dalam hal inilah, dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Kok Yohanes berkata dalam hal inilah? Kasih Allah itu akan menjadi sempurna, katakan sempurna. Ya. Nah inilah tandanya Bapak Ibu Saudara, kita kan gak ngerti seberapa banyak, seberapa sempurna kasih Tuhan dalam hidup kita. Nah Yohanes memberitahukan indikator kepada kita. Dalam hal inilah kita bisa tahu apakah kasih Allah itu sempurna atau belum dalam hidup kita. Dalam hal apa Bapak Ibu? Yohanes melanjutkan, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya, katakan bersama-sama keberanian percaya. Lebih keras lagi jemaat Tuhan. Ya, keberanian percaya. Nah, Yohanes menjelaskan ketika kita mempunyai keberanian percaya, ya, disitulah Yohanes menyebut kasih Allah itu sempurna di dalam kita. Ya. Nah, keberanian percaya Bapak Ibu dituliskan di dalam bahasa Yunani dengan kata-kata paresia. Paresia artinya terbuka tanpa ada perbandingan, teguh dalam berbicara. Jadi terbuka dalam berbicara, tidak ada perbandingan dalam berbicara, dan teguh, kokoh dalam berbicara. Nah itu artinya keberanian percaya. Nah Bapak Ibu Saudara ketika ngomong tentang hidup kita enggak usah banding-bandingin dengan orang yang lain. Amin. Ya. Kok hidupnya dia lebih enak, kok aku gini-gini terus. Ya, berapa banyak orang di luar sana, bukan jemaat di tempat ini, sukanya membanding-bandingkan. Nah, Bapak Ibu Saudara, janganlah hidup dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Amin. Ya. Keberanian untuk percaya itu bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Amin. Hidup orang bisa baik, tapi hidup kita juga baik. Hidup mereka terbaik, kita juga menjalani kehidupan yang terbaik. Amin. Di dalam Yesus kita tidak akan menjalani hidup yang tidak lebih baik dari orang lain. Pasti hidup kita baik, bahkan lebih baik dari orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Yang percaya katakan amin. Jangan sampai ada anak-anak Tuhan Yesus yang berkata, hidupnya orang yang tidak mengenal Yesus jauh lebih baik dari hidup saya yang percaya Yesus. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, ini perlu diinstal ulang programnya. Dia memiliki pemikiran yang salah, pemahaman yang salah tentang hidupnya di dalam Yesus. Nah perlu diinstal ulang. Bengkelnya di mana Bapak Ibu Saudara untuk install ulang? Di JKI Puri Marina. Amin. Ya. Nanti kalau sudah sembuh, sudah sehat, ya silakan kalau mau balik ke gerejanya. Kalau mau berjemaat di tempat ini, malah puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, di sini kita diarahkan, dibenerin Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan suka membandingkan. Ketika kita mencoba membandingkan hidup kita dengan orang lain, maka kita tidak akan pernah memiliki damai sejahtera. Betul apa betul Bapak Ibu Saudara? Kita akan selalu merasa kurang, kurang dan kurang. Tetapi kalau kita melihat hidup kita bagaimana Tuhan melihat kita, kita akan bisa bersyukur. Menilai hidup kita berdasarkan firman Tuhan, apa kata Tuhan, maka kita akan bisa bersyukur. Ya. Jadi kata keberanian percaya di sini ditulis dengan paresia, artinya berbicara terbuka. Berbicara tanpa membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Berbicara dengan teguh, kokoh, tidak ada ketakutan sedikit pun. Nah lanjut Yohanes berkata, berbicara dalam hal apa Bapak Ibu Saudara? Berbicara pada hari penghakiman, katakan hari penghakiman. Nah,
Hari penghakiman ditulis dalam bahasa asli, bahasa Yunani Bapak Ibu Saudara dengan kata-kata krisis, katakan krisis. Jadi kalau ada kata bahasa Indonesia krisis, itu sebenarnya bahasa Yunani. Yang artinya adalah Bapak Ibu Saudara pemisahan atau trial, pencobaan atau kontes. Ya, dipisahkan gitu loh Bapak Ibu Saudara. Nah, krisis yang terjadi itu seringkali memisahkan. Kita lihat yang kemarin pandemi COVID-19 Bapak Ibu Saudara itu kan memisahkan. Orang-orang yang hidupnya tidak teratur, orang-orang yang mungkin hidup sehat, orang-orang yang gampang cemas, orang-orang yang bisa happy, enjoy menjalani hidupnya. Nah ini terpisah. Ya. Banyak penelitian berkata mereka yang meninggal di COVID itu cenderung mudah khawatir, mudah cemas Bapak Ibu Saudara. Sehingga imunnya menurun dengan drastis dan bisa terserang penyakit. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang Bapak Ibu Saudara ya dipelanin sedikit. Banyak orang Bapak Ibu Saudara meninggal terutama di situasi COVID itu bukan karena COVID-nya. Tapi karena ketakutannya sendiri, kekhawatirannya sendiri, kecemasannya sendiri Bapak Ibu Saudara. Nah jadi bicara hari penghakiman ini bukan berbicara akhir zaman saja. Tetapi ketika kita mengalami pencobaan. Ketika kita mengalami krisis dalam hal-hal tertentu, dalam keuangan, dalam kesehatan, ya, kita dengan lantang berani memperkatakan firman. Nah itu yang dimaksud dengan sempurnanya kasih Allah. Ketika kita ada dalam pergumulan, ketika kita ada dalam ketakutan, ketika kita ada dalam masalah, ketika kita ada dalam peperangan, ketika kita ada dalam krisis, Anda bisa berdiri dengan teguh dan memperkatakan janji Tuhan tanpa tergoyahkan, tanpa kekhawatiran. Gampang apa sulit Bapak Ibu Saudara? Dalam situasi sulit, kenyataan berbanding terbalik, berbeda sekali dengan firman yang kita dengar. Lantas Yohanes berkata, disinilah kasih Allah menjadi sempurna kalau di situasi-situasi yang sulit kita tetap berdiri dan memperkatakan janji Tuhan. Gampang atau sulit? Jawabannya gampang. Katakan gampang. Kok pelan? Lebih keras lagi, gampang. Kurang keras Bapak Ibu, katakan. Gampang, nah, gampang. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kalau Anda sulit, Anda ragu-ragu menjawab gampang, itu artinya masih diri kita yang mengusahakannya. Kita tahu bahwa di dalam anugerah Tuhan, di dalam kasih Tuhan, di dalam Yesus, semua yang baik, semua yang kita lakukan itu bukan karena kekuatan kita. Amin. Kalau kita bisa, itu karena Tuhan yang ada di dalam kita, Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Dialah yang mengerjakan bagi kita. Amin. Jadi semua gampang Bapak Ibu Saudara. Selama Anda melekat tinggal di dalam Yesus, semua gampang. Beritahu kiri kanannya, katakan semua gampang asal di dalam Yesus Bapak Ibu. Gampang. Bagi orang dunia itu aneh, sinting, miring. Mulai stres dia. Sakit parah kok tetap bersuka cita dan bilang oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Dalam situasi terjepit hutang, dia tetap tenang dan berkata Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku. Ketika usaha kita sepi, bahkan ketika harus ditutup, kita tidak menjadi stres. Kita tahu bahwa yang memelihara kita adalah Tuhan gembala kita yang baik. Amin. Nah itu bagi orang dunia, bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, itu dianggap miring Bapak Ibu Saudara, stres. Tapi bagi kita di dalam Yesus, itu adalah kesempurnaan kasih Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena justru dalam kelemahanmu, kuasa Allah dinyatakan sempurna.
Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, Yohanes memberitahukan hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Kapan kasih Allah itu menjadi sempurna? Sekalipun sebenarnya sudah sempurna diberikan. Tapi seringkali kita tidak menyadarinya dengan sempurna. Dan akhirnya inilah yang membuat kekristenan seseorang itu menjadi sulit, berat, rasanya susah sekali untuk menjalaninya. Sampai orang berpikir udahlah gak usah gereja-gerejanan, gak usah firman-firmanan, gak usah melayani. Toh kenyataannya hidupnya ya gini-gini terus. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Mereka gak mengerti dengan benar. Bahwa ketika dia tinggal di dalam Yesus, Yesus yang akan bekerja dari dalam keluar. Amin. Melalui hidup kita. Kita itu tinggal menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus yang memimpin hidup kita. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita. Kalau dalam situasi-situasi yang tidak baik, kita tetap teguh berdiri dan memperkatakan janji Tuhan. Dan kita percaya firman Tuhan berkata bahwa pengharapan orang percaya di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Amin. Tuhan selalu siap menolong kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat, dia juga tidak pernah terlalu cepat. Karena dia punya waktu yang terbaik untuk kita. Dia adalah Tuhan atas ruang dan waktu. Amin. Tidak ada yang bisa membatasi Tuhan. Bahkan Lazarus yang mati 4 hari 4 malam, Yesus bisa bangkitkan dan menyatakan kemuliaan Allah. Amin. Orang yang lumpuh sejak lahir, Tuhan bisa buat dia berjalan. Apalagi masalah yang Bapak Ibu Saudara hadapi, dia sanggup untuk menyelesaikannya bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjut. Nah, apa yang kita katakan Bapak Ibu Saudara? Apa yang kita harus katakan ketika situasi-situasi itu sulit itu terjadi. Nah ini loh Bapak Ibu Saudara yang kita katakan ya. Nah ini yang harus kita katakan. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Nah sama seperti Yesus, demikianlah kita di dunia ini. Ini yang harus kita katakan Bapak Ibu Saudara. Ayo kita coba katakan sama-sama kalimat ini. 2, 3. Sama seperti Yesus, demikianlah kita di dunia ini. Ya, bahasa Inggrisnya kalau Anda nyaman dengan bahasa Inggris boleh. As Jesus is, so are we in this world. Ya, sama seperti Yesus, demikianlah kita di dalam dunia ini. Ya, ayo kita katakan kata kita diganti nama kita masing-masing dengan suara yang keras yang terbaik. 2, 3. Sama seperti Yesus, demikianlah Vincent di dunia ini. Kita berikan tepuk tangan. Amin. Nah, Bapak Ibu, apa yang Yesus lakukan ketika dia menghadapi tantangan, kesulitan, masalah, apa yang Yesus lakukan? Dia bergantung kepada Bapaknya. Amin. Nah, inilah yang harus mengingatkan kita. Sama seperti Yesus di dalam dunia ini, demikianlah kita juga di dalam dunia ini. Setiap kali Yesus menghadapi tantangan, lihatlah di kitab-kitab Injil Matius sampai Yohanes. Disitulah Yesus memberikan contoh teladan bagi kita. Dan itu tidak perlu kita usahakan. Itu akan mengalir dari dalam keluar dari kehidupan kita. Amin. Ya. Nah mari kita lihat Yesus. Nah ini Bapak Ibu Saudara. Masalahnya, nah ini masalah ya. Tidak banyak orang percaya atau orang Kristen yang memiliki keberanian untuk percaya dan berkata-kata di tengah-tengah dunia yang sedang krisis ini. Kemarin saya malam kan kondangan di saudaranya istri. Lalu ada salah satu omnya istri ini karena saudara dari ibunya ini kan banyak sekali. Ada 5 atau 6 orang. Nah yang paling kecil ini yang paling sukses Bapak Ibu Saudara. Lalu dia datangin kakak ipar saya. Sama saya kan kita duduk berjejeran ditepuk-tepuk. Tapi karena dia tahu saya pendeta, dia ngomongnya sama yang sebelahnya karena bisnis sama bisnis ya. Tahu yang pendeta kan aman. Nah, dia bilang gini, "Wah, jualan sekarang sulit. Dunia sedang sulit. Makanya sekarang apa-apa dibatasi sama pemerintah. Kalau orang kaya aman," katanya. "Kalau orang yang menengah ke bawah yang bermasalah." Dia bilang gitu.
Dia enggak ngomong sama saya karena mungkin tahu jawabannya pendeta pasti percaya Tuhan gitu. Nah dalam hati saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, jemaat JKI Puri Marina dari yang menengah, yang bawah, yang atas, yang paling atas sampai yang Yesus semuanya baik-baik saja. Amin. Nah itu ternyata dari sini betul kata Bu Elsa loh. Semuanya senyum, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Enggak ada yang terlihat stres dan khawatir. Betul Bu Elsa. Coba kalau ibu-ibu, bapak-bapak enggak percaya, toleh kiri kanannya coba dilirik. Kan senyum pasti, coba lirik kan pasti senyum. Ya kan? Iyalah Pak, enggak mungkin ditengok kok merengut ya. Nah Bapak Ibu, dunia ini sedang krisis. Dunia ini sedang bergejolak. Banyak orang-orang pintar, mereka bingung bagaimana harus menyikapi apa yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Pemanasan global semakin meningkat. Kekeringan di mana-mana. Negara kata Pak Presiden yang selama ini mengekspor beras ke kita. Itu mulai menstop. Enggak bisa lagi ngirim beras ke negara kita. Terus lantas kita takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara karena pasti harga beras akan melambung tinggi, naik tinggi. Kita khawatir, kita takut, enggak Bapak Ibu. Kita sudah dikasih tahu. Bahkan ada waktunya secupak gandum sedinar harganya. Dan disitulah Tuhan akan memelihara kita dengan cara-caranya yang ajaib. Amin. Kita enggak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Nah percayalah bahwa sama seperti Yesus demikianlah kita. Amin. Yesus dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Di mana Yesus ada, di situ mujizat Tuhan terjadi. Di mana Yesus ada, 5 roti 2 ikan cukup untuk memberi makan 5.000 orang sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Amin. Di mana Yesus hadir, di situ air putih bisa menjadi anggur yang terbaik. Konon menurut tradisi orang-orang sana Bapak Ibu Saudara, kalau mereka mengadakan pesta, yang harusnya dikeluarkan pertama itu adalah anggur yang terbaik. Anggur yang paling enak rasanya. Baru setelah anggur yang terbaik habis, dikeluarkanlah anggur yang kurang baik rasanya. Tetapi pemimpin pesta ini kaget. Loh, katanya anggurnya sudah habis. Terus muncul anggur yang kedua. Kok rasanya lebih enak dari anggur yang pertama? Enggak salah ini. Nah Bapak Ibu Saudara, dia enggak tahu yang mengerjakan adalah Yesus. Dan anggur yang terbaik ini hanya terbuat dari apa saudaraku? Air putih yang ditaruh di bejana pembasuhan kaki orang. Tempat yang kotor, yang enggak ada nilainya. Tapi dari situlah kemuliaan Allah dinyatakan. Amin. Kalau hari-hari ini ada di antara kita yang menyaksikan tayangan ini, yang juga Bapak Ibu Saudara di tempat ini, merasa kita sedang menjalani situasi sepertinya tidak ada pengharapan sama sekali. Tidak ada yang baik sama sekali saat-saat ini. Saya beritahukan jangan putus asa. Tetap percaya kepada Tuhan. Yang biasa-biasa, yang tidak baik Tuhan bisa jadikan indah bagi kita. Amin. Nah percaya bahwa sama seperti Yesus demikianlah kita semua. Nah masalahnya tidak banyak Bapak Ibu Saudara, orang percaya yang bisa memiliki keberanian seperti ini. Jadi ini ada masalah, harusnya saya juga pernah ngobrol Bapak Ibu Saudara dengan beberapa hamba Tuhan yang mengajarkan Injil kasih karunia. Dia bilang, kok orang-orang yang mengenal kasih karunia ini rasa-rasanya lebih lemah, lebih males gitu ya. Dibandingkan orang-orang yang tidak mengenal kasih karunia. Ya, kemarin Pak Yakub kirim renungan ya tentang Paulus yang bekerja lebih giat, lebih keras justru karena dia menerima kasih karunia. Ya, dan Pak Yakub menuliskan justru karena kasih karunia kita ini menjadi lebih giat karena kita tahu kita bekerja ya bersama dengan Tuhan yang memelihara kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi ini enggak cuma orang-orang dalam kasih karunia. Tapi orang-orang Kristen pada umumnya. Mereka kalau di gereja begitu antusias. Melayani dengan antusias. Begitu keluar dari pintu gereja. Ya, enggak di tempat ini Bapak Ibu Saudara. Ya di sana-sana itu loh. Nah rasanya justru menjadi kerdil. Menjadi lemah. Gampang dikalahkan. Gampang cemas. Gampang takut. Tapi kalau sudah di gereja. Bisa semangat, bisa kuat. Tapi begitu keluar beda.
Nah ini masalah Bapak Ibu Saudara. Nah hari ini kita ingin mendapatkan satu kebenaran. Ya, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang berani. Karena kita tahu ketika kita berani berkata-kata di situasi apapun, disitulah kita tahu kasih Allah sempurna bagi kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, sama seperti Yesus demikianlah kita. Apa yang dimaksud? Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa. Katakan sama-sama 2, 3. Yesus adalah anak yang dikasihi Bapa. Kata kita ganti nama kita masing-masing. 2, 3. Demikianlah Vincent di dunia ini. Vincent adalah anak yang dikasihi Bapa. Amin. Ya. Nah, arti makna dari kata-kata as Jesus is, so are we in this world. Sama seperti Yesus demikianlah kita, aku di dalam dunia ini. Maksudnya adalah lihatlah Yesus, dia adalah anak yang sangat dikasihi Bapa. Demikianlah juga Anda dan saya, kita juga adalah anak yang dikasihi Bapa. Amin. Pernah satu kali ya, Pak Yakub tanya, Tuhan lebih sayang Yesus atau lebih sayang kita? Coba Bapak Ibu, saya mau ulang lagi pertanyaan ini. Jawabannya, Tuhan Bapak itu di surga lebih sayang anaknya Yesus atau lebih sayang kita? Hah? Kita, kenapa Pak En? Hah? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Ya, baik jawabannya. Tapi yang benar adalah karena Yesus diserahkan demi kita. Amin. Karena kita ini manusia yang sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan mau menyelamatkan kita. Diijoli oleh anaknya sendiri untuk kita. Itu artinya dia sangat menyayangi kita. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi apapun ingatlah kebenaran ini bahwa Anda adalah anak yang dikasihi Bapa. Yuk tepuk-tepuk dadanya katakan ya nama Anda masing-masing karena Tuhan menyebut nama kita masing-masing ya. Katakan tepuk-tepuk, dilus-lus dadanya, katakan ya. Tarik nafas dengan tenang, santai katakan ya Vincent dikasihi Bapa. Vincent disayang Tuhan. Ya, tumpang kepala. Kalau kepalanya penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, katakan ya, aku dikasihi Bapa, aku dikasihi Bapa. Itu rasanya menenangkan. Memberikan kita ketenangan Bapak Ibu Saudara. Sehingga kita bisa tidak lagi takut, cemas dan khawatir. Setiap kali kita lemah, setiap kali kita dalam pergumulan, ingat bahwa sama seperti Yesus dikasihi Bapa, demikianlah Anda dan saya jemaat di tempat ini. Kita semua adalah anak-anak kesayangan Bapa. Amin. Dan sebagaimana Bapa menyertai Yesus, Bapa menjaga Yesus, Bapa memberkati Yesus. Dari apa yang ada, apa yang tersedia. Demikian juga Tuhan akan memberkati kita, memelihara kita dari apa yang Anda punya. Bukan dari apa yang kita tidak punyai. Bukan dari apa yang kita belum miliki. Orang banyak berpikir kalau saya sudah punya ini, kalau saya sudah punya ini, maka hidup saya akan lebih baik, akan lebih sejahtera. Tetapi kebenarnya bukan demikian. Tuhan sanggup membuat hidup Anda tenang, damai sejahtera hari ini juga dengan apa yang kita miliki. Amin. Punyanya air putih, bawa datang kepada Yesus. Yesus bisa ubah air itu menjadi anggur yang terbaik. Amin, jemaat Tuhan. Punyanya cuma 5 roti dan sedikit ikan. Bawa kepada Yesus. Bisa untuk memenuhi kebutuhan makan 5.000 orang laki-laki. Bahkan sisa 12 bakul. Dan mereka semua bisa makan sampai kenyang. Apa yang saudaraku takutkan? Dunia ini boleh gelap, tetapi terang Tuhan akan menyertai kita. As Jesus is, dimanapun Yesus berada, di situ mujizat pemelihara Tuhan pasti menyertai kita. Amin. Bahkan di tahun 2024 yang akan kita masuki, itu akan menjadi tahun berkat yang luar biasa. Bahkan jauh lebih dahsyat daripada tahun ini. Karena di setiap tahun di mana anak-anak Tuhan memasukinya, disitulah kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan, keberhasilan menyertai kita. Amin.
Ini bukan soal tahun, bukan soal orang lain, bukan soal hal-hal yang di luar kita. Ini soal siapa yang ada di dalam kita, menyertai kita. Dia adalah Yesus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara enggak usah takut dan khawatir. Di tempat dimanapun Anda berada, di rumah dimanapun Anda tinggal, di situ pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan sanggup dinyatakan dalam hidup kita. Melalui apa yang kita punya. Amin. Makanya saya selalu memberitahukan kepada jemaat. Bahkan ini juga karena pengalaman saya pribadi ketika saya belum mengenal Injil Kasih Karunia. Maksudnya setelah saya mengenal Injil Kasih Karunia. Saya selalu bilang, kalau menghadapi hutang, jangan pernah tutup hutang dari hutang. Maksudnya membayar hutang dengan cara berhutang. Ya, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah hutang-hutang kita. Bagaimana cara menyelesaikan hutang? Hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Apa maksudnya? Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Selesai. Amin. Kalau ada bayar, enggak ada bilang saya belum ada, saya pasti akan bayar. Amin. Adanya sedikit, bayar seadanya. Kalau enggak mau terima, serahkan. Ya terserah. Maunya seperti apa? Saya tidak lari, saya tidak mau bayar. Saya belum bisa. Kalau bayar jumlah itu. Nah, hadapi bersama dengan Tuhan. Nanti kan selesai. Amin. Kalau Anda hitung misalnya, wah kalau dicicil sekian nanti selesainya sekian puluh tahun. Tapi Bapak Ibu kalau Anda hadapi bersama Tuhan bisa 1 bulan, bisa 1 tahun. Tuhan punya cara yang cepat dan terbaik untuk kita. Amin. Ya. Jangan pernah tutup hutang dengan cara berhutang. Itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah kita. Amin. Ya. Nah, gereja itu akan selalu hadir untuk 3 hal. Ini saya teruskan dari pendahulu-pendahulu kita yang merintis gereja ini, termasuk gembala kita Pak Yakub. Ya. Nah, yang pertama adalah soal kebutuhan pendidikan. Nah, ini gereja pasti akan memberikan bantuan. Yang kedua soal makan, yang ketiga soal kesehatan. Dah 3 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau Anda mengalami pergumulan di 3 hal ini, datanglah ke gereja. Ya. Di rumah Tuhan ada banyak persediaan makanan. Amin. Ya. Nah, tapi jangan pernah Bapak Ibu Saudara utang untuk tutup utang. Itu enggak menyelesaikan. Ya. Kecuali kita memang punya pertimbangan-pertimbangan khusus yang bisa menyelesaikannya. Ya, itu di luar dari hal yang saya bahas. Ya, ini hanya selingan Bapak Ibu Saudara ya. Intinya hadapi semua hal bersama dengan Tuhan. Amin. Ya. Percayalah Tuhan bisa memberkati kita dari apa yang ada padamu. Amin. Jangan berpikir apa yang belum ada. Ya. Apa yang Anda punya saat ini Tuhan bisa jadikan berkat yang melimpah bagi kita. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang menjadi masalah dari sejak zaman dulu sampai hari ini. Apa yang terjadi? Kita lihat. Matius 3:16. Sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu Yesus keluar dari air, apa yang terjadi? Langit terbuka. Lalu Yesus melihat Roh Allah turun dari atas, turun ke atasnya seperti burung merpati. Dan ketika Roh Allah turun seperti burung merpati ke atas Yesus, terdengarlah suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dan perkataan yang sama diberikan untuk kita semua hari ini. Amin. Ya, inilah anak yang kukasihi. Katakan, akulah anak yang dikasih Tuhan. Kepadakulah Tuhan berkenan untuk memberkati. Amin Bapak Ibu. Nah apa yang terjadi setelah perkataan ini muncul? Ya. Lalu datanglah si pencoba atau iblis dan berkata kepada Yesus. Apa kata iblis ini? Perhatikan. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Loh Bapak Ibu, ya kan? Kerjaan iblis itu membuat kita ragu-ragu. Apakah aku ini anak yang dikasih Tuhan atau enggak? Seringkali iblis berusaha menghantam pikiran kita dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Katanya kamu dikasih Tuhan, katanya sudah selesai, katanya tubuh Tuhan mendatangkan kesembuhan.
Kok kenyataannya kayak gini? Nah Bapak Ibu Saudara. Nah seringkali iblis datang dengan hal-hal seperti ini. Tetapi perhatikan apa yang Yesus lakukan. As Jesus is, so are we in this world. Sama seperti Yesus demikian kita. Nah Yesus menjawab. Demikianlah kita juga menjawabnya demikian. Amin. Yesus menjawab, ada tertulis. Dia pakai firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Jadi kalau keuangan kita sedang tidak baik, kita berani berkata, manusia hidup bukan dari uang saja. Wah kayaknya sulit Pak. Ya ingat yang mengerjakan Yesus. Kalau itu belum mengalir dari hidup Anda enggak perlu berkecil hati atau merasa rendah diri. Berarti Anda perlu dengar firman Kristus lebih banyak lagi. Amin. Berarti Anda harus lebih aktif, rajin datang ke gereja setiap minggu. Amin. Jangan bolong-bolong Bapak Ibu Saudara. Ini indikatornya. Kalau keberanian ini belum mengalir dari hidup kita, jangan lantas kita rendah diri, merasa paling rendah, merasa tidak paling rohani. Jangan. Itu indikator bahwa kita harus lebih banyak dengar firman. Amin. Bukan puasa lebih banyak, bukan berdoa lebih banyak. Jawabannya adalah dengar firman Kristus lebih banyak. Di YouTube ada tayangan khotbah kita. Nah tapi yang jauh lebih baik datang setiap minggu ke gereja. Tahun 2024, tahun supaya kita jangan bolong-bolong datang ke gereja. Amin. Ya, supaya apa? Kita memiliki keberanian sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Dan yang bisa menghasilkan ini hanya firman, bukan yang lain. Amin. Jadi orang yang suka dengar firman itu akan terekspresi dari cara hidupnya. Dia akan menjadi orang-orang yang berani dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak baik. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Sekalipun saat itu perutnya sedang keroncongan. Dia lapar Bapak Ibu Saudara. Tapi dia bisa berkata, manusia hidup bukan dari roti. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Amin. Wow. Kita lanjut Bapak Ibu Saudara dengan cepat Matius 4 ayat 6. Lalu berkata lagi iblis kepada Yesus. Selalu kata-katanya sama. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak yang dikasih Tuhan. Selalu iblis seperti itu. Karena iblis suka ketika umat-umat Tuhan tidak memiliki kesadaran bahwa Tuhan sayang sama dia tanpa syarat. Dan itulah pekerjaan iblis melalui hukum Taurat. Makanya Alkitab berkata, justru karena hukum Tauratlah dosa semakin bertambah banyak dan berkuasa. Karena hukum Taurat selalu memberitahukan bahwa jemaat tidak sesempurna yang dia pikirkan. Jemaat harus melakukan A, B, C, D supaya Tuhan mengasihi. Tetapi bersyukur bagi jemaat di tempat ini. Anda selalu diberitahukan bahwa kita sudah disayang Tuhan sepenuhnya tanpa syarat. Amin. Anda tidak perlu melakukan banyak hal. Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Dan sudah menyelesaikannya. Di mana saudaraku? Di atas kayu salib. Dia berkata, sudah selesai. Disitulah kehidupan kita yang baru dilahirkan. Kita menjalani hidup dari yang sudah selesai. Amin. Sudah sembuh. Sudah lunas. Sudah diberkati. Yang pingin motor sudah punya motor. Yang pingin sepeda sudah punya sepeda. Amin. Lo jangan pikir lo sepeda murah. Sekarang sepeda itu harganya lebih dari harga motor Bapak Ibu Saudara ya. Ada yang 100 juta, saya kaget ya. Dikasih tahu orang, tahu nggak merek sepeda Bapak ini, ada fotonya di Instagram. Harganya dibukain di Tokopedia itu. 80 juta, 70 juta. Baru rangkanya, belum bannya, belum ininya, belum stangnya, belum pedalnya. Pedalnya ada penghitungnya, nyambung di jamnya. Waduh Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ngomong ya. Kalau Anda pengen katakan sudah di dalam Yesus. Amin saudaraku. Nah iblis berkata jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis loh.
iblis loh juga pakai firman, ada tertulis. Makanya jemaat dengar firman lebih banyak ya. Jangan sampai iblisnya lebih pinter pakai firman ketimbang kita. Tapi firmannya dari iblis diwolak-walik Bapak Ibu Saudara sesukanya. Nah hari ini jemaat bekali dirimu dengan firman. Amin. Dengarkan firman lebih banyak. Masuk tahun 2024 dengan firman lebih banyak. Bawa firman lebih banyak. Uang tidak menyelamatkan, harta tidak menyelamatkan. Tapi firman Kristus tinggal tetap selama-lamanya. Langit bumi akan berlalu tetapi firman Tuhan tetap kekal selamanya. Amin. Iblis berkata mengenai engkau Yesus, Bapa akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengangkat engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa yang Yesus katakan Bapak Ibu? Yesus berkata kepadanya, kita juga berkata kepada iblis, ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Amin. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu menghadapi setiap pencobaan, krisis, trial dari si jahat ini dengan firman. Nah berbicara tentang firman, saya ingin mengajak kita melihat hal yang menarik. Yakobus 1 ayat 23. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Jadi orang yang dengar firman tetapi tidak melakukan, ia itu seperti orang yang mengamati dirinya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, atau ia segera lupa bagaimana mukanya yang sebenarnya. Jadi orang yang dengar firman tidak melakukan itu seperti orang yang berkaca sebentar lupa dirinya. Nah ini kata Yakobus. Bapak Ibu Saudara. Yakobus ini sebenarnya kitab yang agak rumit untuk dijelaskan ya. Kadang banyak hamba Tuhan menghindari untuk mengkhotbahkan secara khusus dalam kaitannya Injil kasih karunia. Karena Yakobus ini sering disebut sebagai unseen book ya, buku yang seharusnya tidak ada di dalam Alkitab. Nah ini sedikit pengajaran untuk jemaat. Kenapa? Karena tulisan Paulus hampir sebagian besar perjanjian baru itu memberitahukan bahwa kita diselamatkan oleh anugerah. Tetapi Yakobus berani menuliskan kita diselamatkan oleh perbuatan. Satu-satunya kitab yang menyatakan itu cuma Yakobus. Nah sementara Bapak Ibu Saudara, Yakobus ini adalah saudara kandungnya Yesus. Yesus itu punya saudara kandung namanya Yakobus. Ya, dan ini luar biasa, nanti satu kali kita akan bahas. Ya, Yakobus mengalami transformasi dari seorang saudara, adik yang malu dengan Yesus. Sampai akhirnya dia bisa mengakui di Yakobus 1 ayat 1, dia menuliskan, dari Yakobus hamba Allah dan hamba Tuhan kita Yesus Kristus. Dulu dia orang yang tidak mengakui Yesus, maksudnya malu melihat saudaranya Yesus ini. Bahkan bukan cuma Yakobus, ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya semua malu lihat Yesus. Di Markus pasal 3 Bapak Ibu bisa lihat nanti ketika Yesus, bayangkan kita punya anak nih Bapak Ibu Saudara. Terus anak kita di luar sana ngomong, aku Mesias, aku juru selamat. Kira-kira Bapak Ibu malu gak lihat anaknya gitu? Ya kan? Kita kan gak ngerti anak kita ini. Di luar sana dia ngomong gitu, terus dia berdebat dengan ahli-ahli Taurat. Ya. Nah sampai satu ketika di Markus pasal 3 dikatakan ibu Yesus bersama dengan keluarganya menyuruh orang untuk memanggil Yesus pulang karena mereka malu. Yesus seperti orang gila, orang stres. Dan di situ ada Yakobus di dalamnya. Tapi karena Yakobus melihat apa yang Yesus lakukan sampai pada hari kebangkitannya, Yakobus menulis surat Yakobus. Dia menuliskan dari Yakobus hamba Allah dan hamba kakak saya. Wah luar biasa Bapak Ibu. Nah Yakobus menuliskan demikian. Nah saya akan membukakan satu kebenaran yang luar biasa dari kitab Yakobus ini. Yakobus berkata Bapak Ibu Saudara, orang yang dengar firman tapi tidak melakukannya, dia seperti orang yang bercermin lalu lupa. Loh Pak, bukankah kita ini diselamatkan bukan karena perbuatan? Ya kan? Kalau kita melakukan lagi kan bukan kasih karunia. Nah, kita akan lihat di sini. Ada hal yang menarik, yang tersembunyi. Nah, berikutnya ayat yang ke mana ini? Minta tolong dijalanin aja.
Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, nah disinilah kuncinya Bapak Ibu Saudara, ayat 25. Barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia. Katakan berbahagia. Ya. Jadi Yakobus berkata, karena apa itu saudaraku? Oleh perbuatannya. Nah ini loh. Ini yang paling gak enak di sini ya. Ia akan berbahagia karena perbuatannya. Yakobus ini seolah-olah menjadi kontradiksi di dalam perjanjian kasih karunia. Nah, tetapi saya akan bukakan pesan yang sebenarnya di Yakobus pasal 1 ini. Nah, Yakobus bilang, barang siapa meneliti hukum yang sempurna yang memerdekakan dan ia bertekun di dalamnya, maksudnya bertekun dia jelaskan, bukan cuma dengar, tapi melupakan, tapi melakukan sungguh-sungguh. Nah, ditekankan seperti itu. Nah Bapak Ibu Saudara, disinilah yang seringkali membuat kita ini bingung. Yaitu soal penerjemahan bahasa Indonesia. Ya, jadi bahasa Indonesia menerjemahkannya salah. Dipaksakan Bapak Ibu Saudara supaya apa yang penafsir atau penerjemah ini inginkan bisa nyambung terus Bapak Ibu Saudara. Nah ini bahaya ya, makanya bagian kita adalah meluruskan. Nah terjemahan yang benar seperti ini Bapak Ibu. Lanjut. Nah, versi King James ya, versi King James ini adalah yang mendekati terjemahan asli, bahasa aslinya. Dikatakan demikian. Namun barang siapa melihat, ya, bahasa Inggrisnya ada di atasnya, nanti bisa dicek gitu Bapak Ibu Saudara, kurang lebih terjemahnya seperti ini. Namun barang siapa melihat kepada hukum kemerdekaan yang sempurna dan tetap di sana Bapak Ibu Saudara, jadi melihat kepada hukum sempurna yang memerdekakan dan tetap ada di dalamnya, ia bukanlah pendengar yang melupakan, melainkan ia adalah orang yang melakukan. Dan orang itu akan diberkati dalam kehidupannya. Nah Bapak Ibu Saudara, jelas berbeda dengan sebelumnya. Dikatakan barang siapa bertekun di dalamnya, yaitu bukan mendengar untuk melupakan, tapi juga melakukannya, maka ia akan berbahagia. Tetapi terjemahan yang benar adalah, barang siapa melihat kepada hukum kemerdekaan yang sempurna dan tetap tinggal di dalamnya, tiba-tiba ia disebut bukan lagi pendengar yang melupakan, tapi menjadi orang yang melakukannya. Artinya apa saudaraku? Hukum yang memerdekakan dan sempurna itulah yang mengubah orang tersebut. Dari orang yang mendengar melupakan jadi orang yang melakukannya. Tiba-tiba ada satu keberanian, kekuatan untuk bisa melakukannya. Dan ini nyambung dengan firman Allah yang Paulus katakan. Ada satu kekuatan yang mengalir keluar dari dalam untuk kita bisa melakukan hal-hal yang baik. Amin. Jadi setiap kali kita mendengar berita tentang Yesus, maka berita itu, Injil itu akan menghasilkan satu kekuatan yang mengubah kita. Dari yang dulunya kita cuma dengar lalu lupa, dengar lalu lupa. Tiba-tiba menjadi orang yang berani untuk melakukannya, memperkatakannya. Amin. Jadi yang bisa melakukannya itu cuma Injil atau kebenaran yang sempurna, kemerdekaan yang sempurna, hukum kemerdekaan yang sempurna. Nah, lanjut. Nah, kemerdekaan, hukum kemerdekaan yang sempurna itu apa Bapak Ibu Saudara? Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, katakan sama-sama, kamu pun benar-benar merdeka. Waduh, lebih keras lagi Bapak Ibu Saudara. Ya, kita percaya merdeka dari sakit penyakit, merdeka dari stres, merdeka dari hutang, merdeka dari apapun yang buruk. Dan kita menikmati semua yang baik. Katakan merdeka 3 kali. 2, 3. Merdeka, merdeka, merdeka. Amin. Ya. Ini bukan tentang paslon Bapak Ibu Saudara ya. Bukan tentang paslon. Paslon Anda berdoa, minta pimpinan Tuhan. Enggak usah tanya-tanya dan bisik-bisik, Pak kue nyoblos apa, sudah itu urusan pribadi ya. Jemaat yang penting hadapi pemilu dengan hati yang gembira ya. Berdoa, minta pimpinan Tuhan. Damai sejahtera Kristus yang akan menuntun Anda semua. Amin. Siapapun paslon yang terpilih, percayalah
itu pasti dari Tuhan untuk memimpin bangsa kita. Amin. Itu jauh lebih baik. Karena bukan paslon yang menghidupi kita, tapi Tuhan yang memelihara kita. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu Saudara, jadi kita sudah merdeka karena anak itu sudah memerdekakan kita. Berikutnya, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu apa saudaraku, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan apa? Kuk perhambaan. Tidak ada lagi yang bisa memperhamba kita. Amin saudaraku. Ketakutan tentang uang, ketakutan akan kesehatan, ketakutan akan apapun. Hari ini tidak ada lagi ketakutan. Sebab roh yang ada di dalam kita adalah roh yang memberikan kita kekuatan dan keberanian. Bukan roh ketakutan. Amin. Jadi hukum yang sempurna dan memerdekakan itu berbicara kebenaran. Dan kebenaran yang memerdekakan kita, kebenaran yang sempurna itu adalah Yesus. Dan saya percaya siapapun yang mendengar Yesus, dia pasti memiliki keberanian. Dari dalam hidupnya Injil itu akan memberikan kekuatan untuk dia bisa melangkah di dalam janji-janji Tuhan tanpa goyah, khawatir sedikit pun. Amin. Bahkan ketika lapar, dia bisa berkata seperti Yesus, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Ketika pekerjaannya sepi, dia berani berkata, pekerjaan tidak menghidupi saya, tetapi Tuhan yang menghidupi saya. Dia bisa memberkati kita dari banyak cara. Dia bisa buka sumur-sumur yang lain ketika satu sumur tertutup. Dia bisa buka jalan yang lain ketika jalan-jalan tertutup. Amin Bapak Ibu Saudara. Sebab dia bukan hanya memberikan jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Jalan untuk Anda dan saya bisa melewatinya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya berikan 2 contoh terakhir untuk kita. Pemusik bisa mempersiapkan diri. Ada cerita, lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Dan katakan sama-sama jemaat Tuhan 2, 3, berdesak-desakan di dekat Yesus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Berikutnya. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sampai telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bapak Ibu, jangan tunggu semua habis dari kita baru datang kepada Yesus. Hari ini datanglah kepada Yesus siapapun yang sedang menyaksikan tayangan ini. Amin. Saya mengajak, mengundang untuk kita datang kembali kepada Yesus. Jangan andalkan kekuatan kita. Kekuatan kita tidak ada artinya untuk menyelamatkan kita. Namun semua itu tidak ada faedahnya sama sekali. Justru sebaliknya, uangnya sudah habis, harta bendanya sudah habis, tetapi keadaannya semakin memburuk. Ini keadaan yang sangat-sangat mengenaskan. Dia seorang wanita. Tidak diceritakan dia memiliki saudara atau orang tua atau suami. Kemungkinan besar berarti dia tinggal sendirian. Hartanya habis, semuanya habis. Bahkan tidak menjadi lebih baik, keadaannya semakin memburuk. Tapi perhatikan, ada satu kalimat indah di tengah-tengah situasi yang sulit. Ayat 27. Ia sudah mendengar, sama-sama katakan jemaat, berita-berita tentang Yesus. Hukum kemerdekaan yang sempurna, itu adalah Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, apa yang terjadi? Wanita ini muncul keberanian. Wanita ini mendapatkan kekuatan untuk melangkah di dalam imannya kepada janji Tuhan. Dia mendekati Yesus dan dia menjamah jubah-jubah Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Karena tradisi Yahudi memberitahukan seorang wanita
yang mengalami lelehan keluar atau menstruasi itu najis, harus dikucilkan, harus tinggal di rumah. Dan ini tidak mudah. Dia pendarahan, waktu itu belum ada apapun Bapak Ibu, dan Anda bisa bayangkan keadaan wanita ini. Dan ketika dia jalan, ketika dia merangkak, kita nggak ngerti caranya dia mendekati Yesus. Anda bisa bayangkan darah menetes keluar dari tubuhnya. Dan itu membuat orang jijik, membuat orang memperbincangkan dia. Keadaan yang sangat tidak baik untuk dia. Tetapi karena Injil yang dia dengar, dia punya keberanian untuk percaya kepada janji Tuhan. Bahwa oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Amin. Sekalipun keadaannya memburuk. Dan apa yang terjadi berikutnya? Ayo berikutnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29. Seketika itu juga. Saya suka sekali dengan kata-kata ini. Kapan saudaraku? Seketika itu juga. Berhentilah pendarahannya. Dan dia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Dulu kita bisa berkata, wah orang itu imannya besar. Orang itu hebat imannya. Bapak Ibu Saudara, iman yang hebat itu bukan karena perbuatan. Iman yang hebat itu dihasilkan dari mendengar, dan mendengar. Apa yang kita dengar? Firman tentang Yesus. Amin. Firman tentang Yesus itu akan mengubah kita. Dari mendengar melupakan. Jadi orang yang melakukannya. Orang yang berani untuk berjalan di dalam janji-janji Tuhan. Apapun resikonya. Amin. Berikutnya yang kedua. Yang terakhir. Lukas 18 dan Lukas 19. Saya enggak baca ayatnya. Lukas 18 dan 19. Ini dua pasal berdampingan. Lukas 18 ayat 18 menceritakan seorang muda yang kaya. Bahkan di terjemahan lain ditulis sebagai seorang pemimpin. Karena begitu luar biasanya dia. Kenapa dia disebut pemimpin? Bukan tidak ada alasan. Karena orang yang masih muda dan kaya raya ini tidak hanya kaya dan muda atau ganteng. Tetapi dia orang yang sudah mengikuti semua hukum tradisi Yahudi. Semuanya dia lakukan. Lalu dia datang kepada Yesus. Guru, apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi pengikutmu? Karena dia tahu Yesus ini pribadi yang luar biasa. Banyak orang pengen jadi pengikutnya. Lalu dia datang, syaratnya apa Yesus? Dan Yesus tahu orang ini. Dia bilang, loh kan kamu tahu. Lakukan semua yang hukum Taurat perintahkan. Dia bilang apa dengan bangganya? Saya sudah lakukan itu semua guru. Hormati ayah ibu sudah. Kuduskan hari Sabat sudah. Beribadah sudah. Jangan bersaksi dusta sudah, jangan mencuri sudah, semuanya sudah. Tetapi kalau hukum Taurat itu sifatnya apa? Anda tidak akan pernah bisa sempurna selama-lamanya. Amin. Yesus bilang apa? Sekarang pergi pulang, jual semua hartamu dan bagikan ke orang miskin. Lalu kembalilah ke sini dan ikutlah aku. Apa yang terjadi? Orang muda ini lantas pergi meninggalkan Yesus dengan muka yang muram dan hati yang sedih. Kenapa demikian? Karena ternyata hatinya terikat dengan hartanya. Dan Lukas 19, apakah Yesus menentang orang yang kaya? Apakah kalau ikut Yesus harus jadi orang miskin? Enggak Bapak Ibu Saudara, ini bukan soal duit. Berbicara tentang Yesus gereja bukan soal duit, amin. Berbicara tentang Yesus surga, berbicara tentang keselamatan. Bahwa keselamatan itu bukan karena usaha dan perbuatan kita. Amin. Keselamatan itu hasil dari anugerah pemberian dari atas untuk kita. Yang kita tidak bisa upayakan. Lalu Lukas 19. Yesus ketemu dengan Sakeus. Waktu Sakeus naik pohon. Yesus berhenti persis di bawah pohon. Dan Yesus menoleh ke belakang. Dia lihat ke arah Sakeus. Dia bilang, Sakeus turunlah. Aku mau menumpang di rumahmu.
Ini bagi Sakius, perkataan Yesus itu seperti air yang nyes dalam hatinya. Kenapa? Karena sebelum Yesus tidak ada seorang pun yang mau dekat dengan Yesus, dengan Lazarus, Sakius. Sakius seorang pengkhianat, pemungut cukai. Dia dibenci oleh bangsanya sendiri. Dia dijauhi orang, dihindari orang. Setiap orang gak mau kumpul dengan Sakius. Jangan dekat-dekat Sakius, jangan dekat dengan Om Sakius, bahkan sampai anak-anak mungkin. Makanya ketika ada orang yang mau menumpang di rumahnya, melihat Sakius dengan tatapan kasih. Saya percaya waktu Yesus melihat Sakius, Yesus melihatnya dengan kasih. Amin. Karena selama ini setiap orang yang memandang Sakius selalu memandang dengan mata kebencian, mata penghakiman. Yesus datang kepada Sakius dengan mata yang penuh dengan cinta. Sakius gregal, dia turun dengan gemetar. Dia antarkan Yesus ke rumahnya. Dia bukakan pintu dengan tangan yang gemetar. Hatinya bergejolak. Siapakah Yesus ini? Betapa baiknya dia. Tidak ada sedikit pun kebencian terlihat dari matanya. Lalu Yesus duduk di rumahnya. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di luar rumah Sakius pada ngomong, lihat tuh Yesus kumpul dengan orang berdosa. Numpang makan di rumah orang berdosa. Piye toh Yesus ini? Bener apa orang ini? Dan ketika Yesus duduk, gentian Sakius berdiri dengan gemetar. Apa yang dia rasa di dalam hatinya selama ini, dia luapkan. Dia bilang apa? Guru, setengah dari hartaku akan kubagikan kepada orang-orang miskin. Dan kalau ada di antara mereka yang pernah aku peras, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Yesus tidak pernah menyuruh Sakius jual harta. Yesus tidak pernah suruh Sakius bagi hartanya. Tapi justru Yesus datang dengan kasih. Sakius bisa berubah menjadi orang yang sedemikian murah hati. Sakius punya keberanian. Sementara orang muda yang tidak pernah dengar Yesus, hidupnya hanya melakukan hukum Taurat, tidak punya kekuatan. Tapi Sakius yang menikmati kasih Yesus, dia punya keberanian dan kekuatan. Dan disitulah kasih Allah sempurna. Amin. Bapak Ibu, dengarkan Yesus lebih banyak. Tutup tahun ini, masuk tahun depan, dengarkan firman lebih banyak. Percayalah, firman itu akan menyelamatkan kita dan memberikan damai sejahtera untuk kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita nyanyikan satu lagu bersama-sama. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Ku yakin saat kau berfirman, katakan ku menang Tuhan. Karena kau bertindak, katakan hidupku Yesus hanya ditentukan. Amin. Oleh perkataan. Bukan yang lain, bukan karena apa kata orang, bukan karena apa kata yang lain, tapi karena perkataan Tuhan saja. Ku kuat karena kau menopang. Karena kau menopang. Katakan bersama jemaat. Hidupku hanya ditentukan oleh kuat. Amin, amin. Yang percaya katakan. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang tegak kokoh berdiri. Karena hidup kita hanya oleh firman, bukan oleh yang lainnya. Mujizatnya disediakan bagiku. Amin. Bersama-sama katakan ku yakin karena kau berfirman. Ku yakin karena kau berfirman. Ku menang karena engkau yang bertindak Tuhan. Bukan oleh kuat dan gagahku, tapi semua karena anugerah kasih karunia. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan. Katakan ku aman karena kau menjaga.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Hidupku hanya ditentukan. Mari semua yang percaya angkat tanganmu dan katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Dia semuanya pasti. Amin. Yang mustahil bagi Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bersama-sama, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua jemaat katakan, kalau Anda percaya firman, mari angkat tanganmu, serahkan hidupmu kepada Dia. Katakan, Tuhan, aku mengangkat tanganku, aku menyerahkan hidupku, masa depanku, pernikahanku, seluruh hidupku. Jemaat saja katakan, bagi saya, bagi orang yang percaya pun kepada Yesus tidak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara hidup rukun di dalam Tuhan, Alkitab berkata berkat-berkat itu akan dicurahkan. Saya merasakan ada dorongan yang kuat dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu datang dengan istri atau suami dan duduk berdampingan saat ini, mari pegang tangan kekasihmu, tangan pasanganmu, genggam erat tangan mereka. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Kalau Bapak Ibu yang datang sendirian, mari kita bergandengan tangan satu dengan yang lainnya. Karena ketika kita hidup rukun bersama, disitulah firman Allah berkata, berkat-berkat Tuhan akan dicurahkan melimpah. Tapi bagi Bapak Ibu yang datang suami istri, berdua saja angkat, pegang tangan kekasihmu, angkat tangan kalian berdua. Angkat tangan kalian berdua, angkat tangan kita bersama-sama. Mari katakan, bagi saya yang percaya kepada Yesus, tidak ada yang mustahil. Ketika kita percaya berkata-kata, asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan iman wanita ini tidak pernah gagal. Kesembuhan itu terjadi. Dan saya percaya iman kita hari ini pun Tuhan melihat dan mendengar. Tuhan akan melakukannya untuk kita. Karena Dia sangat menyayangi kita. Mari katakan bersama-sama, suami istri, Bapak Ibu jemaat katakan, bagi saya. Amin. Terima kasih Tuhan. Suami-suami, istri-istri, pegang tangan kekasihmu. Angkat tangan kalian berdua. Kita kuatkan anugerah Tuhan hari ini. Percayalah, anugerah kasih karunia Tuhan melimpah dalam pernikahan kalian. Menjaga, memberkati, menumbuhkan damai sejahtera di dalam rumah tanggamu. Sekali lagi semua jemaat katakan, bagi saya, bagi. Kita tutup tahun 2023 dengan kemenangan, kesatuan hati. Saya tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat bersama-sama. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat,
ku diangkat dan dipuji. Sekali lagi bersama-sama ku diangkat dan diberkatinya. Dan diberkatinya. Yang percaya kita orang-orang yang diberkati dan dikasih Tuhan, berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi. Terima kasih Tuhan. Mari semua jemaat angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan yang mengasihimu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu dimakmurkan oleh Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita. Dia memberikan damai sejahtera-Nya yang melampaui segala pikiran. Memelihara hati dan jiwa kita semua. Di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus. Yang telah tinggal di dalam hidup kita, menolong, menyertai dan menghibur kita. Serta memeteraikan kita sampai Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai. Maranatha. Semua jemaat yang diberkati Tuhan, umurnya panjang, diberkati, disayang Tuhan, katakan bersama-sama, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara silakan duduk sebentar. Ada sedikit pengumuman untuk kita dalam rangkaian bulan Natal. Yang pertama, pada besok hari Kamis minggu depan tanggal 7 Desember, kelompok senior gereja kita ya, jadi oma-oma, opa-opa dan siapapun yang sudah berusia mungkin 50-60 tahun, kami mengundang untuk bisa datang ya, bisa berkumpul di tempat ini juga. Kita akan mengadakan Natalan di Panti Jompo Omega, Panti Breda Omega. Kita akan jadi berkat buat teman-teman lansia yang ada di sana, senior-senior di sana. Kita akan membagikan bingkisan dan juga makanan, baik untuk pengurusnya dan juga untuk oma-oma di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung kegiatan ini bisa menyalurkan berkat ya, melalui gereja atau persembahan yang ada di belakang untuk kegiatan Natal lansia pada hari Kamis. Kita berdoa tahun depan kita bisa mengadakan satu kegiatan ibadah, tapi bukan ibadah yang resmi, tapi satu kegiatan kumpulan senior-senior di mana kita bisa enjoy, senang ya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara ya, kita doakan Tuhan memberikan kita hikmat bisa merangkai sebuah acara yang indah, jadi berkat buat semua jemaat senior di tempat ini ya. Jadi kita bisa mewarnai hari-hari kita dengan sukacita. Yang kedua, hari Minggu tanggal 10 Desember kita akan dilayani oleh hambanya Bapak Pendeta Yanuar Haryadi dari Surabaya. Bapak Ibu Saudara bisa datang hadir, bawa tetangga, saudara untuk menikmati Injil kasih karunia yang diberitakan ya. Dengan tema Gembala dan Domba. Ada pesan yang sangat indah yang beliau mau bagikan untuk jemaat di tempat ini. Bapak Ibu Saudara ya, kita doakan perjalanan dan pelayanan pada besok Minggu. Dan kemudian ibadah Natal kita diadakan 2 kali. Ya, yang pertama hari Minggu tanggal 24 Desember sore jam 4:30. Kemudian hari Natalnya tanggal 25 Desember jam 9:30. Minta tolong dikecilin dikit. Nah, terus Bapak Ibu, pada hari Minggu tanggal 24 Desember kita ada bintang tamu ya. Kalau harusnya Pak Yakub dan Ibu nggak lupa karena ternyata dia ini dulu katanya pernah jadi staf bantu di tempat ini. Dia orang yang buta, cacat mata tapi bisa main gitar ya, ingat mungkin Pak Yakub ya. Nah, dengan istri atau pasangannya akan menyanyi di tempat ini pada malam Natal ya. Dalam keterbatasannya 2 orang ini tidak bisa melihat tetapi mereka bisa bermain gitar dan bernyanyi dengan suara yang indah. Nah, waktu saya tanya, dia tanya gerejanya mana? Oh, saya dari JKI Puri Marina. Langsung dia yang nyebut, oh Pak Yakub. Ya, saya bilang gitu. Ya, terus tanya kabar baik-baik. Nah, nanti akan reuni dan juga kita akan diberkati. Tanggal 25 ya, kita merayakan Natal, tanggal 31 hari Minggu ibadah biasa dan tanggal 1 sore. Ya.
Nah Bapak Ibu Saudara catat tanggalnya ada di MMT kita di depan, nanti juga akan diumumkan di grup WhatsApp atau di WA kita masing-masing. Kita doakan semua rangkaian kegiatan Natal ini bisa berjalan dengan baik. Nah Bapak Ibu Saudara yang ingin memberkati, Bapak Ibu Saudara yang merasa diberkati lebih dan ingin mendukung, memberkati, Anda bisa menyalurkan berkat persembahan Natal untuk kegiatan ini melalui persembahan transfer atau amplop di belakang. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa minggu depan dan juga hari Kamis bagi teman-teman senior. Pak, kalau saya belum senior pengen ikut, boleh silahkan. Pokoknya kita rame-rame datang, kita merayakan Natal dengan melayani ya saudara-saudara kita, oma opa di Panti Ureda Omega. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita semua, amin.